ada saudara-saudara kita yang sebelum sholat, barangkali ada saudara-saudara kita yang belum taat kepada Allah Ta'ala dan bahkan mungkin tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita lihat Pak, anak kemenakan yang masuk masjid adalah anak kemenakan yang rambutnya putih-putih. Baik, yang rambutnya putih-putih, yang rambutnya masih hitam, tidak ada Pak, sedikit. Rambutnya putih-putih semua anak kemenakan. Di sebelah tadi main bola Pak, nggak ada kayaknya yang masuk dalam masjid. Ada Pak, yang habis main bola di sini. Padahal banyak sekali tadi anak kemenakan main bola. Ini siapa yang mau tahu jawab Pak? Maka kita Bapak yang mulia, Ibu yang berbahagia, kita akan sebentar saja belajar untuk berputar-putar berkeliling, bersilaturahmi, menjemput, menjapui saudara-saudara kita, anak kemenakan kita, supaya sebentar saat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat berarti Pak. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum, Allah akan perbaiki diri kita. Kalau mau diri kita diperbaiki Allah Ta'ala, maka ajak orang taat kepada Allah Ta'ala. Bapak yang mulia, dakwah, mengajak, tinggi sekali pahalanya. Contoh dakwah yang kecil, mengajak. Ada contohnya. Ada yang tahu apa Pak contoh dakwah terkecil? Azan. Allahumma rabba hadhihi da'watin. Contoh dakwah yang sempurna, tapi kecil. Modalnya apa Pak? Pahalanya besar. Modalnya apa? Suara. 3 menit paling lama. Suara 3 menit. Modalnya itu aja Pak. Tapi pahalanya besar Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan langsung perbaiki dia. Yuslih lakum. Allah akan langsung perbaiki. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha kepada wa qulu qawlan sadida. Katakanlah perkataan yang baik. Perkataan yang baik itu apa? Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebutkan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada perkataan yang lebih baik kecuali perkataan manusia kepada manusia lain untuk taat mengajak dan menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perkataan terbaik versinya Allah Ta'ala. Jadi bukan perkataan presiden, bukan perkataan bupati, bukan perkataan kapolres, bukan perkataan siapa-siapa, tapi perkataan yang terbaik versinya Allah, isi Allah adalah perkataan manusia kepada orang lain mengajak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hayya 'alas shalah. Hayya itu perkataan manusia mengajak manusia taat kepada Allah. Apa bukti Allah Ta'ala memperbaiki orang yang mengatakan perkataan terbaik? Ada nggak Pak? Bu? Orang habis azan, selesai azan, pergi ke pasar, nggak sholat. Ada? Habis azan, keluar dari masjid nggak sholat, nongkrong di lampau. Ada? Kalau ada bocor halus Pak Otak. Yang ada orang habis azan langsung duduk di depan. Minimal Bapak yang mulia, dia mendapat takbirnya takbiratul ula bersama imam. Yang kedua, sholat di saf pertama. Bagaimana keutamaan sholat di saf pertama? Bagaimana takbir sama imam? Orang yang takbir bersama imam 40 hari 40 malam akan mendapat 2 kebebasan. Bebas dari sifat munafik dan bebas dari azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam neraka. Itu modalnya berapa Pak? 3 menit pakai suara. Belum lagi yang lain Pak. Orang yang mendengar azan sehingga dia datang ke masjid, maka seluruh amalannya ketika di dalam masjid sampai dia pulang, maka seluruhnya mengalir kepada orang yang azan. Benda-benda yang dilewati mati maupun hidup, seluruhnya yang mendengar azan, maka seluruhnya memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang yang azan. Modalnya 3 menit pakai suara. Bagaimana kira-kira kalau dakwah mengajak manusia taat kepada Allah, modalnya 3 hari Pak? Bagaimana kalau modalnya sama seperti para sahabat meninggalkan Mekah dan Madinah sampai di Minang, sampai di Indonesia, sampai di Eropa, sampai di Inggris, seluruhnya mendakwakan agama Allah supaya orang taat kepada Allah. Kira-kira pahalanya berapa? Makanya Allah Subhanahu tidak menyebutkan kehebatan, kebagusan, keindahan ibadahnya para anbiya, para nabi alaihissalam. Tidak ada Pak ceritanya. Tidak ada ceritanya hebatnya sholatnya Nabi Muhammad di dalam Quran. Tidak ada ceritanya hebatnya sholatnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Yang ada bagaimana bertumpus-rumusnya mereka di dalam dakwah untuk mengajak manusia taat kepada Allah. Bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim dibakar? Bagaimana kisahnya Nabi Nuh? Bagaimana kesusahannya Nabi Musa menghadapi Fir'aun laknatullah? Bagaimana kesusahannya Nabi Muhammad SAW dalam mendakwakan agama? Maka Bapak yang mulia,
kita ini mau belajar ngopi paste, meniru-niru. Jadi Pak, yang keluar-keluar yang ngajak-ngajak ketok-ketok rumah itu bukan jamaah tabligh, bukan. Itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW yang memiliki risau, memiliki tanggung jawab pribadi bahwa saya bertanggung jawab kepada ini agama. Insyaallah ya. Maka yang mulia kita akan latihan bagi dua rombongan. Bagi dua rombongan di dalam, ada yang ceramah, ada